Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Oke, beri tepuk tangan buat saya semua. Oke, sebelum melakukan pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kalian di sini? Oke, silakan kita berdoa dulu ya. Ini berdoanya dalam hati ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, hari ini ada yang tidak hadir teman-teman kalian? Ada. Siapa aja? Alika. Hilmi. Oh, ada Bilkis, 2 orang ya. Alika kenapa? Siji. Kalau Bilkis? Sakit. Semoga teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan dan teman-teman kalian yang izin semoga dilancarkan keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya dan buku-bukunya ya. Dikeluarkan dulu. Oke, sudah semua dikeluarkan? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang rumit menjadi lebih mudah, yaitu tentang berpikir komputasional. Sebelum ingin bertanya dulu, di sini siapa yang suka makan telur di rumah? Jom. Oke. Kira-kira tahu nggak cara masak telur kayak gimana? Tahu? Ada yang mau menjelaskan cara telur? Tiandra, silakan. Caranya siapkan wajan, ada kompotnya sama wajan, tuangkan minyak, ciplokkan kalau mau diaduk. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat Tiandra. Siapa? Temanku. Kiandra. Hebat. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional di mana nanti kita akan menggali tentang apa itu berpikir komputasional. Kalian bisa mengetahui apa itu berpikir komputasional, prinsip-prinsip berpikir komputasional, ya. Nah, jadi kali ini kita akan masuk ke materinya langsung. Apa aja sih materinya hari ini? Lihat. Nah, ini ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa sih, Pak? Berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Itu kalau dalam pemrograman, kalau dalam alat komputer, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan kenyataan kita berpikir komputasional mengerjakan masalah dengan pendekatan-pendekatan yang logis, sistematis, dan terstruktur, artinya runtut ya, berurutan dari mulai hal yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Jadi kita akan memecahkan masalah besar menjadi partikel-partikel masalah yang lebih kecil ya. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer saja, bukan hanya tentang menggunakan IT saja, handphone saja, tetapi tentang mengembangkan pola pikir kalian. Ya, sebagai siswa kelas 5 SD, kalian harus memiliki sedikit-sedikit pola pikir yang sudah sistematis, terstruktur, logis, berpikir kreatif, berpikir inovatif dan lain sebagainya. Ya, agar apa? Agar kalian bisa memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Nah, seperti yang Bapak katakan, pentingnya berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah, membantu membuat keputusan lebih baik, lalu mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, selanjutnya membantu menghemat waktu lebih efisien, jadi tidak membuang-buang waktu berpikir kalian, ya, membantu adaptasi dengan teknologi. Kalian mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi, sudah terbiasa dengan yang namanya handphone dan sebagainya, ya, mengembangkan kreativitas dan mencari solusi. Itu pentingnya berpikir komputasional.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip berpikir operasional. Yang pertama, ada dekomposisi. Proses memecahkan suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Lebih sederhana dan mudah ditolak. Masalah yang besar akan dipecahkan ke dalam masalah-masalah yang kecil. Masalah yang kecil tersebut kita akan menemukan solusi, akan memecahkan solusinya. Ketika masalah kecil sudah ditemukan, solusinya digabungkan solusi-solusi dari masalah kecil tersebut menjadi satu untuk memecahkan masalah yang besarnya. Seperti itu dekomposisi, ya. Nah, ada contohnya nih yang ini. Pada saat pesta ulang tahun tentunya kita pasti bingung menyiapin apa ya buat teman-teman kita. Misalkan ada seorang yang ulang tahun, si A ulang tahun, si B nya mau nyiapin ke si C, ke si D, ke si E, kayak gitu ya. B, C, D, E nyiapin buat ulang tahun si A. Apa aja yang disiapkan? Tentunya pasti dari hal-hal yang paling kecil dulu. Menyiapkan apa dulu? Menyiapkan tempatnya. Kalau kita udah ada rencana tapi buat tempat kan percuma juga. Tempatnya tadi dulu mengundang teman-teman, lalu menyiapkan makanan dan menentukan sebuah permainan, lalu menentukan surprise-nya mau seperti apa, kayak gitu ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang lebih kecil dari pesta ulang tahun yang besar. Ya. Ada pattern recognition atau pengenalan pola, kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah dan situasi. Pola yang dikenali digunakan untuk berpikir, memperkirakan hasil atau menyusun strategi. Jadi kita harus menyusun pola-pola yang betul, ya. Jangan sampai kita memasukkan pola yang salah. Begitu juga dengan masalah, kita harus menyelesaikan dan memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau solusinya tidak tepat, jangan dimasukkan ke dalam pola tersebut, ya. Contoh lagi. Nah, ini ada contoh pengenalan pola, ya. Ada pola selanjutnya berupa angka, ya. Ada pola selanjutnya berupa bidang datar atau bangun datar. Ada bangun datar segi 5, segi 4, segi 5. Lalu ininya segi 4, warna merah, ya. Biru lagi dan merah lagi. Ketika ini dimasukkan gambar lain, maka ini bukan menjadi solusinya. Maka jangan dimasukkan, harus dimasukkan sesuai dengan pola yang dilihat sebelumnya. Pak, gimana kalau titik-titiknya ada depan? Maka kalian lihat pola sesudahnya seperti apa, baru dimasukkan ke yang depan. Tidak ada yang sulit untuk memecahkan suatu masalah, hanya cara berpikir kita saja yang mempersulit. Jadi kita harus berpikir secara tenang. Ini pengenalan pola, lalu abstraksi, ya. Proses penyaringan informasi, menyaring informasi. Jadi jangan sampai kalian langsung menyebarkan informasi-informasi yang tidak betul, kayak gitu, ya. Mempertahankan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah tidak semua informasi tersedia. Yang penting kita melakukan abstraksi ini dapat fokus pada inti masalah tanpa mengganggu informasi yang tidak perlu. Kalau informasinya tidak perlu kita dapatkan, jangan dipakai, ya. Langkah-langkahnya, kumpulkan semua informasi terkait, identifikasi informasi, hilangkan semua informasi yang tidak diperlukan, fokus pada informasi utama, ya. Jadi kita fokus pada informasi utama dan masalah utamanya, ya. Ciri-ciri abstraksi yang baik itu hanya mempertahankan elemen yang relevan. Relevan itu sesuai dengan apa yang dihadapi oleh kita, masalah apa, itu, ya. Informasi yang tidak berguna atau membingungkan telah dihilangkan atau jangan dimasukkan. Fokus pada inti permasalahan. Nah, ini contoh. Apabila seorang akan membuat kalkulator, maka elemen yang penting adalah matematika dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu elemen yang paling penting. Sama seperti kalian, kalau kalian ingin menguasai matematika, kuasai dulu dasarnya. Apa dasarnya? Ya, operasi itu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Warna tampilan suara tombol dan dapat diabaikan dalam penyusunan kode program. Contoh lain dalam aplikasi Google Maps, fokus pada informasi penting, ya. Google Maps, dan suka Google Maps, nah, Google Maps nanti dicari dulu informasinya.
mau kemana, misalkan mau ke SD 1 Ciporang, berarti kalian harus searching SD 1 Ciporang. Di rumah kalian nanti akan diarahkan jalan yang lebih cepat. Ya. Algorithmic thinking atau berpikir algoritmik, urutan langkah-langkah logis sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini urutannya logis dan sistematis. Dalam pemrograman, algoritmik adalah dasar dari suatu sistem karena prosesnya itu menentukan bagaimana suatu masalah akan diselesaikan oleh sistem. Sistem hanya bisa membaca atau komputer hanya bisa membaca lambang-lambang seperti ini. Ada persegi tanda panah, ada bola ketupat, lingkaran, persegi. Ini tandanya apa? Tandanya nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Kayaknya kalian tahu dulu algorithmic thinking ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang betul. Kalian suka ke puskesmas, ke rumah sakit? Nah, di situ ada bagian-bagian yang berbentuk kayak misalkan ada yang segi 4, ada yang lingkaran, ada tanda panahnya kayak gitu. Itu menjadi algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini menyusun algoritmik, ciri-ciri algoritmik. Nah, ada cara membuat roti lapis. Roti lapis sandwich, ya. Nah, itu. Ambil selembar roti tawar, tumpukan roti dengan isian yang telah disiapkan, tumpukan kembali dengan menggunakan selembar roti tawar, sajikan di atas piring saji. Sajikan di atas piring saji. Setelah itu baru kita bisa menyantapnya. Nah, ada penerapan budaya operasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, menggabungkan dari keempat keempat prinsipnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang memiliki banyak tugas dalam satu hari, seperti sekolah, bermain, belajar, membantu orang tua. Ya. Dalam mencapai tugasnya, seorang perlu melakukan hal berikut, dekomposisi dulu. Mulai awal dulu. Membagikan aktivitas menjadi beberapa bagian, seperti jadwal pagi, siang, dan malam. Misalkan pagi sekolah, siangnya mengaji atau madrasah, malamnya belajar, misalkan gitu. Ya. Pengenalan polanya, mengetahui bahwa setiap hari sekolah mulai pukul 7 dan terakhir pukul 12, itu polanya. Oke, jadi kita menjadwalkan dari pukul 7 sampai pukul 14 itu kita berarti belajar di sekolah. Selebihnya baru kita memotong-motong waktu untuk madrasah, memotong-motong waktu untuk makan, lalu sholat, lalu belajar lagi. Ya. Abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak berhubungan langsung dengan jadwal. Seperti menonton TV di luar jadwal yang sudah diatur. Misalkan hari ini kita pagi bangun atur jadwal. Hari ini aku nggak main handphone di jam segini. Jangan dimainin handphonenya kalau jam segitu. Kita melakukan hal yang sudah terjadwal. Misalkan di jadwal yang sudah kita tentukan jam 15 itu kita harus sudah mandi. Ya, misalkan. Tapi kalian malah melakukan hal yang lain. Misalkan malah melakukannya itu makan. Nah itu. Maka itu di luar dari rencana kita. Harusnya mandi dulu. Ya, kayak gitu. Sesuai dengan langkah awal. Setelah itu algoritmiknya gimana? Menyusun langkah-langkah seperti bangun tidur, dari sarapan, berangkat ke sekolah, pulang, belajar, bermain, tapi tidur. Itu algoritmiknya, alurnya, ya, kayak gitu. Ya. Adapun dengan lebih profesional, seorang bisa mengatur waktu dengan lebih efektif dan menyelesaikan semua aktivitas dengan baik. Nah, kesimpulannya dalam pelajaran kali ini kita menerapkan budaya komputasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan sehari-hari, programan, pengembangan teknologi, hingga pengambilan sebuah keputusan. Proses dekomposisi, pengenalan pola, algoritmik, lalu abstraksi itu memungkinkan seorang untuk menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Ya, budaya komputasional juga tidak hanya untuk pemrograman, tapi membantu meningkatkan kemampuan kita secara logis. Ya, oke, itu untuk materi kali ini. Ya, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Iya, oke, baik, kalau gitu kita langsung ke LKPD. Kita akan mengisi LKPD-nya, ya. Bapak ada menyiapkan satu buah LKPD yang menarik buat kalian, ya. Nanti ini berkaitan dengan algoritmik atau dekomposisi, ya. Ini LKPD seperti ini, Bapak baikkan dulu.
Sudah dapat? Dilihat LKPD-nya. Di situ ada instruksinya seperti apa, kalian baca lalu diisikan ya. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit buat mengisinya ya. Silakan. Gambarnya berurutan ya dari nomor 1 sampai selanjutnya. Jadi kalian tinggal mengisi namanya, tinggal mengisi nomornya saja. Satu, dua, tiga, ya. Oke, sudah beres ya. Sudah beres. Selanjutnya silakan ada perwakilan setiap kelompoknya buat maju ke depan. Siapa yang maju ke depan kelompoknya? Silakan. Kelompoknya sama dulu sama sini. Kelompoknya ketua kelas. Kelompok 6 berarti ya. Sini ke depan. Ayo. Silakan bacakan dulu. Dimulai dari apa dulu? Yang pertama dilakukan. Bangun tidur, terus merapikan tempat tidur, terus mandi, terus beribadah, terus memakai pakaian, terus terus oke, begitu hebat buat kelompok 6. Tepuk hebat. Berkaitan dengan dekomposisi dan berkaitan dengan yang namanya algoritmik thinking ya. Selanjutnya kita akan bermain dengan pengkoordinat ya. Ada menemukan titik koordinat ya, menemukan titik koordinat. Di sini ada KPD, misalkan ada kolom, ada baris. Kalian menuliskannya seperti contoh di sini. Nanti kalian baca dulu perintahnya seperti apa, baru dikerjakan ya. Ada berapa? Ada sekitar 12 atau 10 soal ya, diisi dulu. Oke. Silakan. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah. Ya. Silakan. Perwakilan kelompok yang lain, Bapak pilih kelompok 1, 2, 3 ya buat memaparkan jawabannya. Sini. Ayo. Namanya siapa? Oh, saya kelompok 3 ya. Silakan dibacakan jawabannya. Di situ ada bola basket ya, yang kedua ya. Bola basket ada di mana? Di kolom apa? Kolom C dan baris 2. Lalu ada pesawat terbang ada di mana? Kolom E dan baris 3. Samakan betul tidak? Betul. Lalu ada ikan, di mana ikan? Kolom H dan baris 4, betul nggak? Betul. Ada gunting, satu lagi. Kolom I dan baris 2, betul tidak? Betul. Oke, terima kasih ya. Itu hebat buat kelompok 3. Lihatlah temanku, kelompok 3 hebat. Terima kasih. Ya, itu dia LKPD yang sudah diberikan.
Bapak tanya lagi, apakah kalian sudah paham untuk materi berpikir komputasional dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional? Oke, untuk itu Bapak akan bertanya kembali nih. Ada berapa sih prinsip berpikir komputasional itu? Ada 4. Apa aja yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pattern recognition. Atau bahasa Indonesia apa? Pengenalan pola. Yang terakhir ada berpikir algoritmik. Ya, itu 4 berpikir komputasional yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau memecahkan suatu masalah, kalian harus berpikir dulu secara runtut biar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan jika kalian mengalami masalah yang besar, maka harus dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil. Dari masalah kecil tersebut kita mencari solusinya. Solusi dari masalah yang kecil kita gabungkan untuk memecahkan masalah yang besar. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Oke, ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Ini materi baru, mata pelajaran baru yang kalian dapatkan di tahun ajaran baru di kelas 5 ini pada coding dan kecerdasan artifisial. Semoga kalian bisa memanfaatkan materi ini dengan baik dan bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu kita untuk menutup pembelajaran kali ini, kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi awal kita sudah berdoa, maka diakhiri dengan berdoa juga. Tadi awal dipimpin oleh perempuan ketua kelasnya. Sekarang laki-laki. Siapa yang mau silakan ke depan. Ayo, Jane sini Jane. Oke, ya. Kita berdoa dulu, ya. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jane. Ya. Oke, alhamdulillah sudah beres semua pembelajaran kali ini ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi